Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Novelia, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Di sini, saya ingin membuat suatu video pembelajaran matematika tentang investigasi untuk menghitung jumlah simetri pencerminan dan simetri putar untuk setiap segi banyak beraturan. Di sini ada suatu soal, saya bacakan soalnya. Salin dan lengkapi tabel di bawah ini. Hitung berapa jumlah simetri pencerminan dan simetri putar untuk setiap segi banyak beraturan berikut. Jadi di sini ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan segi 8 yang kesemuanya ini merupakan segi banyak beraturan. Kemudian, salin dan lengkapi dugaan tersebut pada tabel yang telah disediakan di papan. Yang pertama, kita ingin menghitung simetri putar dari setiap segi banyak beraturan yang ada di papan ini. Namun sebelumnya, saya ingin memberikan definisi terlebih dahulu tentang definisi simetri putar itu sendiri. Simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sebanyak 1 kali putaran penuh terhadap titik pusat simetri putar, sehingga simetri putar tersebut dapat menempati bingkainya dengan tepat. Untuk menghitung simetri putar pada setiap segi banyak beraturan ini, saya menggunakan alat peraga bantuan. Alat peraga bantuan yang akan mempermudah kita untuk menghitung berapa jumlah simetri putarnya, yaitu ada segi banyak beraturan yang kongruen, seperti ini misalnya, ini segitiga ABC yang kongruen dengan segitiga ABC yang ada pada papan, yang terbuat dari plastik, begitu juga dengan segi banyak beraturan yang lainnya, yang nanti akan ditempelkan dengan menggunakan paspin tepat di titik pusat simetri putar. Yang pertama, kita mulai dari segitiga beraturan terlebih dahulu. Pertama, kita tempelkan segitiga beraturan tepat berhimpit di segitiga beraturan yang ada pada papan. Kemudian, kita hitung berapa jumlah simetri putarnya dengan cara memutarnya searah dengan jarum jam. 1, 2, 3. Jadi pada segitiga beraturan memiliki 3 simetri putar. Kita tulis pada tabel. Selanjutnya, dengan cara yang sama, untuk segi 4 beraturan, kita tempelkan segi 4 beraturan yang kongruen tepat di titik pusat simetri putarnya. Kemudian kita putar segi 4 ini untuk menghitung jumlah simetri putar searah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Jadi, pada segi 4 beraturan memiliki 4 simetri putar. Kita tulis pada tabel. Begitu juga untuk segi 5 beraturan. Kita tempelkan segi 5 beraturan yang kongruen. Kemudian, kita hitung berapa jumlah simetri putarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, pada segi 5 beraturan memiliki 5 simetri putar. Kita tulis pada tabel. Kemudian, untuk segi 6 beraturan, kita tempelkan segi 6 beraturan yang kongruen tepat berhimpit di segi 6 yang ada pada papan. Kemudian, kita hitung berapa jumlah simetri putarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, pada segi 6 beraturan memiliki 6 simetri putar. Kita tulis pada tabel. Kemudian, untuk segi 7 beraturan, dengan cara yang sama, kita tempelkan segi 7 beraturan yang kongruen tepat berhimpit dengan segi 7 yang ada pada papan.
Kemudian kita hitung berapa jumlah simetri putarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, pada segi 7 beraturan memiliki 7 simetri putar. Kita tulis pada tabel. Dan yang terakhir, untuk segi 8 beraturan dengan cara yang sama seperti segi banyak beraturan yang lain, kita tempelkan segi 8 beraturan yang kongruen, sehingga setiap titik pada segi 8 ini tepat berada pada bidangnya dengan tepat. Sekarang, kita hitung berapa jumlah simetri putarnya dengan memutarkan searah dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, pada segi 8 beraturan memiliki 8 simetri putar. Kita tulis pada tabel. Oke. Selanjutnya, kita akan menghitung simetri pencerminan pada setiap segi banyak beraturan. Namun sebelumnya, kita lepaskan terlebih dahulu alat peraga yang memudahkan kita untuk menghitung simetri putar. Kita lepaskan satu persatu. Sebelum kita menghitung simetri pencerminan pada setiap segi banyak beraturan berikut ini, saya akan memberikan definisi terlebih dahulu tentang apa itu simetri pencerminan. Simetri pencerminan adalah suatu garis yang merupakan sumbu cermin sehingga dapat membagi suatu bidang datar menjadi dua bagian yang sama besar. Sifat simetri pencerminan ini sama dengan sumbu simetri pada refleksi atau pencerminan yang dipelajari pada materi geometri dalam matematika. Nah, dalam menghitung simetri pencerminan ini, saya menggunakan penggaris dan 8 buah spidol warna yang berbeda-beda untuk memudahkan kita menghitung berapa jumlah simetri pencerminannya. Oke, kita mulai dari segitiga terlebih dahulu. Pertama, kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik A ke titik tengah ruas garis BC. Seperti ini. Selanjutnya, dengan warna yang berbeda, kita dapat menarik simetri pencerminan dari titik B ke titik tengah ruas garis AC. Kemudian, kita dapat membuat simetri pencerminan dari titik C ke titik tengah ruas garis AB. Nah, jadi dapat terlihat bahwa pada segitiga beraturan itu memiliki 3 simetri pencerminan. Kita tulis pada tabel. Selanjutnya, untuk segi 4 beraturan dengan cara yang sama, kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik A ke titik C. Seperti ini. Selanjutnya, dengan warna yang berbeda, kita bisa membuat simetri pencerminan dari titik B ke titik D. Kemudian, dari titik tengah dari ruas garis AB dan ruas garis CD. Dan yang terakhir, dari titik tengah ruas garis AD dan ruas garis BC. Seperti ini. Nah, jadi dapat terlihat bahwa pada segi 4 beraturan memiliki 4 simetri pencerminan. Kita tulis pada tabel.
Selanjutnya, untuk segi 5 beraturan dengan cara yang sama, pertama kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik A ke titik tengah ruas garis CD. Kemudian, dari titik B ke titik tengah ruas garis DE. Selanjutnya, dari titik C ke titik tengah ruas garis AE. Dengan warna yang berbeda, kita tarik lagi simetri pencerminan dari titik D ke titik tengah ruas garis AB. Dan yang terakhir, dari titik E ke titik tengah ruas garis BC. Nah, jadi dapat kita hitung bahwa pada simetri pencerminan, pada segi 5 beraturan memiliki 5 simetri pencerminan. Kita tulis pada tabel. Selanjutnya, dengan cara yang sama seperti bangun yang lainnya, kita dapat menarik simetri pencerminan untuk segi 6 beraturan dari titik A ke titik D. Seperti ini. Kemudian, dari titik B ke titik E. Selanjutnya, kita juga bisa menarik simetri pencerminan dari titik C ke titik F. Kemudian, dari titik tengah ruas garis AB ke titik tengah ruas garis DE. Selanjutnya, dari titik tengah ruas garis CD ke titik tengah ruas garis AF. Dan yang terakhir, dari titik tengah ruas garis BC ke titik tengah ruas garis EF. Jadi, dapat kita hitung bahwa pada segi 6 beraturan memiliki 6 simetri pencerminan. Kita tulis pada tabel. Selanjutnya, untuk segi 7 beraturan, kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik A ke titik tengah ruas garis DE. Seperti ini. Selanjutnya, dengan warna yang berbeda, kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik B ke titik tengah ruas garis EF. Kemudian, dari titik C ke titik tengah ruas garis FG. Selanjutnya, dari titik D ke titik tengah ruas garis AG. Selanjutnya, dari titik E ke titik tengah ruas garis AB. Kemudian, dari titik F ke titik tengah ruas garis BC. Dan yang terakhir, kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik G ke titik tengah ruas garis CD. Dan yang terakhir, dan bisa kita lihat bahwa pada segi 7 beraturan memiliki 7 simetri pencerminan yang ditandai dengan garis yang berbeda warna. Kita tulis pada tabel.
Nah, untuk yang terakhir, untuk segi 8 beraturan, dengan cara yang sama seperti segi banyak beraturan yang lain, kita bisa menarik simetri pencerminannya dari titik A ke titik E. Selanjutnya, dengan warna yang berbeda, kita menarik simetri pencerminan dari titik B ke titik F. Kemudian dari titik C ke titik G. Kemudian dari titik D kita bisa menarik simetri pencerminan ke titik H. Kemudian kita bisa menarik simetri pencerminan dari titik tengah ruas garis AB dan titik tengah pada ruas garis EF. Seperti ini. Kemudian dari titik tengah ruas garis BC dan titik tengah ruas garis FG. Selanjutnya, titik tengah dari ruas garis CD ke titik tengah ruas garis GH. Seperti ini. Dan yang terakhir, dari titik tengah ruas garis DE dan titik tengah ruas garis HA. Nah, jadi pada segi 8 beraturan bisa kita hitung bahwa simetri pencerminannya ada 8 yang ditandai dengan garis yang berbeda warna. Kita tulis pada tabel. Nah, jadi pada investigasi tentang jumlah simetri pencerminan dan simetri putar untuk setiap segi banyak beraturan yang telah dilakukan, kita dapat menemukan pola yang bisa kita lihat pada tabel. Pada segi banyak beraturan dengan 3 sisi, memiliki 3 simetri pencerminan dan 3 simetri putar. Untuk segi banyak beraturan dengan 4 sisi, memiliki 4 simetri pencerminan dan 4 simetri putar. Kemudian untuk segi banyak beraturan dengan 5 sisi, memiliki 5 simetri pencerminan dan 5 simetri putar. Untuk segi banyak beraturan dengan 6 sisi, memiliki 6 simetri pencerminan dan 6 simetri putar. Selanjutnya, untuk segi banyak beraturan dengan 7 sisi, memiliki 7 simetri pencerminan dan 7 simetri putar. Dan yang terakhir, untuk segi banyak beraturan dengan 8 sisi, memiliki 8 simetri pencerminan dan 8 simetri putar. Sehingga, kita bisa menemukan pola dari hasil investigasi ini bahwa segi banyak beraturan dengan n sisi memiliki n simetri pencerminan dan n simetri putar. Jadi dari hasil investigasi saya tentang jumlah simetri pencerminan dan simetri putar untuk setiap segi banyak beraturan, untuk segi banyak beraturan dengan n sisi memiliki n simetri pencerminan dan n simetri putar. Demikianlah hasil investigasi saya yang telah saya buat untuk video pembelajaran matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.